Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga kita dipertemukan kembali dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya senantiasa istiqomah. Kajian kali ini masih terkait dengan Sirah Nabawiyah, yaitu peristiwa di tahun ketiga Hijriah, di antaranya nanti ada perang Bani Nazir. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Alhamdulillah menjadi pembuka di kesempatan yang mulia ini berbekal harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan anugerahkan kepada kita semua sekian nikmat dan anugerahnya insyaallah. Mudah-mudahan di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan adalah tetapnya istiqomah Islam dan iman sampai akhir hayat nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jadi ikhwati man rahimakumullah, ini ada dua episode sebetulnya. Pertama tahun ketiga, yang kedua tahun keempat. Jadi ada beberapa yang kemarin sempat belum tersampaikan, yakni pernikahan Nabi dengan Zainab, kemudian lahirnya Hasan bin Ali. Ini saya sampaikan secara ringkas saja. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Saat itu Zainab binti Khuzaimah berusia 29 tahun. Menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun usia pernikahan Nabi dengan Zainab binti Khuzaimah tidak terlalu lama. Menurut beberapa ulama sejarah hanya kisaran sampai 8 tahunan saja. Jadi Zainab binti Khuzaimah mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya dalam catatan sejarah ada dua wanita, dua istri yang mendahului Nabi wafat. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid dan yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Jadi dua-duanya meninggal duluan sehingga yang tertinggal adalah 9 orang istri. Mungkin itu di antara alasan kenapa seringnya terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan jawaban. Kalau ditanya istri Nabi ada berapa? Ada yang bilang 11, ada yang bilang 9. Mungkin kalau disebut 11 karena dari total istri Nabi yang beliau pertahankan, beliau memang berstatus sebagai suami istri sampai akhir hayat, dari salah satu di antara keduanya ya 11 wanita. Itu dari mulai Khadijah binti Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Romlah binti Abi Sufyan, kemudian Ummu Salamah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsi, Maimunah binti Haris, Juwairiyah binti Haris, sampai pada Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi itu 11 orang wanita. Meninggal 2 duluan, Khadijah binti Khuwailid dengan Zainab binti Khuzaimah, maka yang tersisa tinggal 9. Jadi kadang-kadang jawabannya kan 2. Istri Nabi ada berapa? Ada yang bilang 11 karena total yang dinikahi oleh Nabi dan yang bertahan dengan Nabi dalam status sebagai suami istri. Dan yang kedua disebut 9 karena yang tertinggal atau tersisa memang 9 orang wanita saja. Jadi
Jadi ketika Nabi wafat, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan 9 orang istri. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian di tahun ketiga juga itu lahirlah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini putra pertama Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Jadi putra pertama Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Di sini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan aktivitas akikah. Jadi lahirnya Hasan bin Ali sekaligus menjadi dalil, sekaligus menjadi alasan, sekaligus menjadi awal mula keharusan akikah. Hukumnya memang tidak wajib, tetapi dianjurkan sekali oleh seluruh para ulama fikih berkaitan dengan akikah tersebut. Jika memang ada rezekinya, silahkan akikah. Dengan ketentuan laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, kalau perempuan anaknya itu cukup 1 ekor kambing saja. Walaupun dalam praktek Hasan bin Ali, beliau diakikahi dengan 1 ekor kambing. Jadi ini praktek yang Nabi lakukan ketika lahirnya Hasan bin Ali, itu justru akikahnya cuma 1 ekor kambing. Tapi tetap anjurannya harus 2 ekor kambing. Artinya kalau bicara praktek nantinya di dalam dunia fikih, idealnya orang itu akikah dengan anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, tapi kalau toh hanya ada 1 ekor kambing itu sudah mencukupi aktivitas akikah. Jadi 2 atau 1 ispado, podo wae lah itu. Sama-sama saja. Mau 2 silakan, mau 1 silakan. Tentu kalau bicara ideal ya idealnya ya 2 ekor kambing. Allah. Itu lahirnya Hasan bin Ali. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, di tahun yang ketiga juga itu munculnya syariat berkaitan dengan khamr. Jadi lahirnya syariat berkaitan dengan khamr. Khamr ini berasal dari perasan buah-buahan. Jadi perasan buah-buahan yang kemudian disimpan, diberikan ragi sehingga jadi fermentasi, maka itulah yang kemudian disebut dengan khamr. Jadi khamr definisinya itu, bahwa buah yang diperas kemudian disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan ragi sampai jadi fermentasi, itulah yang kemudian disebut dengan khamr. Di surat An-Nahl ayat ke-67 awalnya praktek tersebut dibolehkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaro. Sakaro itu minuman yang memabukkan. Sakaro itu minuman yang memabukkan. Warizqan hasanah, dan rezeki yang baik artinya tidak memabukkan. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yaqilun. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Di surat An-Nahl ayat 67 seolah-olah terkesan bahwa bikin minuman yang memabukkan itu legal secara hukum. Jadi ayat ini di An-Nahl 67 tidak ada larangan sama sekali malah, tapi sebuah legitimasi bahwa membuat minuman yang memabukkan itu legal. Karena kata Al-Quran demikian. Dan dari buah kurma, kemudian anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan. Di sini tidak dijelaskan boleh tidak bolehnya. Pokoknya kalian bikin minuman yang memabukkan. Secara sekilas oleh para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini merupakan legitimasi dari Allah Azza wa Jalla bahwa asal mula khamr adalah dibolehkan. Asal mula khamr itu dibolehkan. Sampai akhirnya teman-teman semua yang Allah muliakan, muncul pertanyaan dari kalangan para sahabat berkaitan dengan khamr. Di surat Al-Baqarah ayat 219 mereka bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla sedang menjelaskan bahwa khamr itu boleh, cuman ada banyak madharat di dalamnya gitu. Ya boleh-boleh saja kalau orang meminum khamr silakan minum, tetapi madharatnya banyak loh gitu. Jadi lebih ke mengedukasi saja.
Belum sampai pada tataran perintah, belum sampai pada tataran instruksi, baru mengedukasi bahwa khamar itu boleh, hanya saja memadaratkan, merugikan. Ini di surat Al-Baqarah 219. Kemudian muncul lagi ayat yang ketiga. Ini berkaitan kasus dengan orang-orang atau sahabat sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa di antara mereka yang sholatnya itu bacaannya ngaco, bacanya itu lebih ke meracau, gitu. Bacanya itu lebih ke kayak orang ngigo. Gitu. Makanya turunlah ayat ketika ada orang sholat tapi ngomongnya ngaco, meracau, ngigo gitu kayak orang ngigo. Gitu. Maka muncullah ayat di surat An-Nisa ayat ke-43 di mana Allah Azza wa Jalla tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, ya kalau mau mabok, mabok dah, tapi jangan pas mau sholat maboknya. Jangan sampai ketika sholat, malah kondisinya teler. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian kemudian tahu apa yang kalian omongkan atau bicarakan. Jadi kalau lagi doa, ya doa dia paham atau dia sadar bahwa ini sedang berdoa. Jika dia sedang zikir, dia sadar bahwa ini sedang zikir. Jangan sampai meracau gitu ngomongnya, tidak berdasarkan kesadaran. Maka Allah Azza wa Jalla berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 43, menyatakan larangan mabuk ketika sholat. Jadi kalau sebelumnya boleh, kemudian masih boleh, tapi ada madarat di dalamnya. Yang ketiga, itu dilarang, tetapi hanya ketika sedang sholat. Artinya kalau asumsinya sedang sholat dilarang, berarti di luar sholat boleh. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-43. Jadi lagi sholat memang nggak boleh mabuk, tapi beres sholat boleh mabuk. Makanya mungkin jadi aneh ya, habis sholat khusyuk berdoa kepada Allah, beres sholat beres susu, beres munajat, beres kita nangis-nangis ya di hadapan Allah Azza wa Jalla, habis itu mabuk. Jadi ini mana dari An-Nisa 43. Jadi ini proses tahapan menuju pengharaman. Sudah ada pengharamannya, tapi bersifat terbatas, hanya ketika sedang sholat atau hanya ketika akan sholat. Adapun setelah sholat dikembalikan kepada hukum asalnya, boleh. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, muncullah surat Al-Maidah ayat ke-90. Di Al-Maidah ayat ke-90 Allah Azza wa Jalla tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, khamar, kemudian judi, kemudian ansab itu korban untuk berhala, kemudian azlam mengundi nasib dengan panah, seluruhnya adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka dengan lahirnya surat Al-Maidah ayat ke-90, finish bahwa khamar jelas haramnya sedikit maupun banyak. Bahkan tidak hanya sekedar perasan buah. Kalau ini kan khamar itu memang identik dengan perasan buah yang difermentasikan. Bahkan tidak hanya berlaku pada perasan buah. Nanti dalam hadis Nabi SAW, kulu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Pokoknya ketemu makanan, ketemu minuman, dan itu memabukkan, maka itu masuk kategori khamr walaupun bukan hasil fermentasi buah. Contoh misalkan kecubung, itu khamr jadi, karena dia memabukkan. Jadi kaidah ini yang kemudian menjadikan tambahan hukum lah, saya rasa, bahwa saat bertemu dengan hal-hal yang memabukkan ya bisa jadi dihukumi sama kayak hukum khamar, kecuali kalau mabuk perjalanan ya, atau mabuk laut, nah itu lain persoalan, karena itu mabuknya lebih kemules dan mual, bukan karena mabuk dalam artian teler.
Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk di tahun keempat Hijriah. Jadi ini episodenya sudah ganti tahun ini. Nanti sampai di tahun ke-11 selesai ini kajian. Karena sudah selesai pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun keempat Hijriah ini, saya tambahkan poinnya teman-teman. Jadi proses pengharaman khamr ini nanti endingnya itu ayat keempatnya itu yang inamal khamru wal maisir inamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam di Al-Maidah 90 itu ending ayat ini ada di tahun keempat Hijriah. Ada di endingnya di tahun keempat Hijriah berbarengan dengan perang Bani Nadir. Jadi bukan di tahun ketiga. Kalau tahun ketiga itu proses awal tahapan pengharaman khamr. Proses pengharaman khamr itu di tahun ketiga. Puncaknya nanti haramnya khamr di tahun keempat pas perang Bani Nadir. Nah, hadirin akhwatiman rahimakumullah, kita masuk di tahun keempat. Di situ ada perang Bani Nadir. Ini gambar Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada benteng Bani Nadir. Agak geser ke atas ada Bani Quraidah. Geser lagi ada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa sudah dibahas, sudah diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggal dua kabilah Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini dua kabilah yang masih bertahan di kota Madinah. Geser ke sebelah kanan, kalau digambar ke sebelah kanan, itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi yang kemudian dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah and the gang, and the team. Muhammad bin Maslamah dan tim. Baik teman-teman yang Allah muliakan, perang Bani Nadir ini menjadi balas dendamnya orang-orang Yahudi lah saya rasa, atau peluang yang kemudian dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tetapi kemudian salah timing, salah waktu, dan salah cara. Jadi pertama sekali yang perlu kita pahami bahwa orang-orang Yahudi setelah menangnya kaum muslimin perang Badar, maka orang-orang Yahudi ini mereka ketakutan. Mereka sangat khawatir, sangat takut dengan kaum muslimin, dengan kemenangan pada perang Badar. Terlebih lagi dengan kematian Ka'ab bin Ashraf. Orang-orang Yahudi itu gelisah, betul-betul takut dengan kaum muslimin. Jadi ini kalau disimpulkan sederhana, Yahudi memang munafik. Yahudi itu memang pengecut sejak awal. Jadi mereka itu penakut. Mereka pengecut. Jadi ketika kaum muslimin menang perang Badar, mereka rata takut. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika selesai perang Uhud, walaupun kaum muslimin menang kan dalam Hamrul Asadnya, tetapi kemudian tetap dalam Uhudnya kan kalah. Kaum muslimin itu sempat kalah. Kaum musliminnya sempat kalah. Padahal nanti ada Hamrul Asadnya kan begitu ya. Kemudian mengubah suasana kekalahan tadi menjadi sebuah kegembiraan dan kemenangan. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, perang Uhud itu jadi bulan-bulanannya kaum muslimin. Makanya bangsa Yahudi mendapatkan keberaniannya kembali setelah kaum muslimin mengalami perang Uhud. Bahkan tidak hanya berani, tidak hanya memupuk kekuatan dan keberanian, mereka pun sudah menyiapkan strategi dan tipu muslihat. Tujuannya apa? Ya memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusir Nabi dari kota Madinah, memastikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mampu berkuasa di kota Madinah. Itu yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Kehadiran Nabi, kehadiran kaum muslimin di kota Madinah mengganggu kehidupan orang-orang Yahudi dalam versi orang Yahudi. Akan dianggapnya pasti pengganggu lah, karena hadirnya kaum muslimin itu pasar Yahudi sepi, kemudian secara ekonomi orang-orang Yahudi turun drastis secara pendapatan atau penghasilan. Kemudian beberapa hal yang kemudian menjadi peran politiknya orang-orang Yahudi ya kalah sama Nabi dan juga kaum muslim. Ini yang membuat orang-orang Yahudi kan sudah sangat kesal sekali dengan kaum muslimin. Makanya ketika perang Uhud terjadi, orang-orang Yahudi mendapatkan keberaniannya, mereka langsung buat strategi, membuat tipu muslihat untuk menggulingkan kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai pada level membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya, kalau bicara Yahudi dan aktivitas membunuh para nabinya,
itu jadi perkara yang lumrah. Jadi kalau orang Yahudi tidak bunuh Nabi, malah kayaknya bukan Yahudi nih kalau begitu. Memang Yahudi itu hobinya itu ya bunuh para nabi. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 21, orang-orang Yahudi itu wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Mereka suka bunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi, dan ini mohon maaf kalimatnya harus saya koreksi ya. Mereka membunuh para nabi dengan alasan yang benar. Jadi mereka suka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi nanti jangan sampai dipahami, oh kalau alasannya benar boleh saja. Mau alasannya benar, alasannya nggak benar ya pastinya nggak boleh. Dan tidak ada alasan yang benar membunuh para nabi. Pasti kalau ada orang membunuh nabi atau para nabi, pasti alasannya tidak benar dan pasti mereka punya niat yang buruk terhadap para nabi. Nggak mungkin benar itu, karena para nabi nggak mungkin juga sampai harus dibunuh. Dosa apa yang dilakukan oleh para nabi sampai harus membuat mereka terbunuh? Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini sebab-sebab yang menjadi sebab-sebab utama terjadinya peperangan Bani Nadir. Yang pertama, Yahudi ini melanggar perjanjian Piagam Madinah. Beberapa yang dilanggar itu, ini dua item yang kemudian dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama, jadi ini sebabnya alasannya cuma satu, melanggar Piagam Madinah. Nah ini bentuk konkretnya ada dua. Yang pertama, teman-teman semuanya, ada seorang tokoh Bani Nadir namanya Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini melakukan perselingkuhan politik gitu lah ya. Jadi Salam bin Mishkam ini berakrab-akrabria dengan Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan saat itu notabene menjadi musuh beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini musuh beratnya Nabi malah berakrab-akrabria dengan Salam bin Mishkam. Sedangkan Salam bin Mishkam dengan kabilah Yahudinya itu terikat dengan perjanjian Piagam Madinah. Di mana dalam perjanjian Piagam Madinah ditegaskan adanya klausul bahwa musuh Nabi, musuh kota Madinah. Teman Nabi, teman kota Madinah. Maka ketika, mohon maaf, Salam bin Mishkam memperlakukan Abu Sufyan dengan sangat baik, dengan sangat akrab, tanpa ada seolah-olah kesenjangan atau permusuhan di antara mereka, pada jelas Abu Sufyan musuh Nabi, itu dianggap perselingkuhan. Itu dianggap pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, bahkan yang sangat disayangkannya adalah Salam bin Mishkam tidak hanya akrab dengan Abu Sufyan, tapi juga suka membeberkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Sedangkan mohon maaf ini, di dalam sebuah tatanan negara, jika ada pengkhianat yang menyampaikan beberapa kelemahan dan kekurangan suatu negara, itu jelas kriminal yang sangat berat. Dan itu tidak hanya berlaku dalam agama Islam, di luar Islam pun punya keyakinan demikian, bahwa pengkhianat negara itu jelas dosa besar dalam sebuah negara. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ini hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi Salam bin Mishkam terutama yang menjadi tokoh sentral dalam masalah ini, di mana beliau menggunakan strategi berselingkuh dengan Abu Sufyan dalam artian masalah politik, masalah kekuasaan dan kepemimpinan. Allah. Teman-teman semuanya Allah muliakan, terutama peristiwa akrabnya itu, kelihatan akrabnya itu setelah perang Sawiq atau pada perang Sawiq. Sawiq ini artinya gandum sebetulnya. Jadi perang Sawiq ini terjadi setelah perang Badar. Abu Sufyan setelah perang Badar, ini kilas balik ke tahun kedua ya, setelah perang Badar, itu mereka balik lagi ke kota Madinah, itu membawa beberapa ratus orang. Atau ya beberapa ratus orang. Abu Sufyan datang ke kota Madinah, tapi belum sampai kota Madinah, cuman berangkatlah, bertolak dari Mekah, membawa beberapa ratus orang. Tujuannya apa? Balas dendam. Bahkan sampai ada riwayat menyebutkan Abu Sufyan saat itu sampai bersumpah tidak akan mandi janabah sebelum menyerang kembali atau mengalahkan kaum muslimin.
sampai ada deklarasi kami tidak akan mandi janabah sebelum kemenangan kami dapatkan dari kaum muslim. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, namun tadi bahwa Abu Sufyan ini sebelum peperangan terjadi, beliau datang dulu ke Salam bin Mishkam. Nah, disitulah kemudian tadi disebutkan dengan yang istilah perselingkuhan politik antara Salam bin Mishkam dengan Abu Sufyan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kenapa disebut perang Sawik? Sawik itu artinya gandum. Jadi waktu Abu Sufyan and the gang bawa pasukannya itu terus dengan bawa gandum sebagai persiapan logistik. Belum sampai ke kota Madinah, masih di pinggiran kota Madinah, Abu Sufyan menyerang sebuah kabilah di daerah Al-Uraid. Ini 3 mil dari kota Madinah. Jadi masih jauh dari kota Madinah. Namanya Al-Uraid. Rumah mereka, perkampungan Uraid ini, rumah mereka, kebun mereka dibakar oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian mereka beberapa orang dibunuh. Ada salah seorangnya orang Ansor, kota Madinah, dan pelayannya dibunuh oleh Abu Sufyan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, dengan kondisi satu perkampungan kebakar, satu perkampungan diintimidasi, dianiaya, walaupun korban jiwanya cuma 2 orang atau hanya segelintir orang, Nabi SAW tentu sangat tidak nyaman dengan aktivitas Abu Sufyan ini. Karena aktivitas Abu Sufyan itu betul-betul memancing genderang perang. Maka Nabi SAW menyiapkan 200 personil untuk mengejar Abu Sufyan, untuk mencari Abu Sufyan, untuk membalaskan perlakuan Abu Sufyan terhadap kampung Al-Uraid. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, namun sayang proses pengejarannya Nabi SAW tidak berhasil. Kenapa? Karena Abu Sufyan keburu pergi langsung ke kota Mekah. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika mereka pergi, Abu Sufyan pergi, kan tentunya mereka membawa barang bawaan yang banyak supaya jalan untanya lancar, supaya jalan kudanya cepat. Maka gandum-gandum yang mereka punya mereka simpan di dekat perkampungan Al-Uraid ini. Maka Nabi ketika datang ke perkampungan Al-Uraid, Abu Sufyan sudah tidak ada, yang ketemu adalah gandum. Maka disebutlah dengan istilah perang Sawik atau perang gandum. Bukan lempar-lemparan gandum, tapi lebih kepada peperangan yang dari situ mendapatkan gandum, walaupun tidak terjadi kontak fisik. Allah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu sebab yang pertama, karena ada perselingkuhan politik, dan itu sekali lagi melanggar piagam Madinah. Karena dalam piagam Madinah, musuh Nabi yang musuhnya kota Madinah, teman Nabi temannya kota Madinah. Abu Sufyan musuh Nabi, berarti musuhnya kota Madinah. Sehingga tidak boleh ada orang Madinah yang berakrab ria dengan Abu Sufyan. Itu catatan penting. Yang kedua, teman-teman semua yang Allah muliakan, adalah tentang keharusan membayar diat. Diat itu pembayaran sejumlah uang yang diminta oleh keluarga korban. Misalkan saya bunuh orang, misalkan, tapi na'udzubillah ya, misalkan bunuh orang, maka keluarga orang yang saya bunuh itu bisa menuntut salah satu di antara 2 pilihan. Yang pertama, kisos, berarti pati bayar pati, nyawa bayar nyawa, atau yang kedua diat, cukup bayar sejumlah uang dianggap selesai ini urusan, kurang lebih begitulah. Dan kenapa rata-rata diat itu diminta kalau misalkan kisos tidak diambil? Ya karena memang dengan diat mereka bisa mendapatkan sejumlah uang. Misalkan yang dibunuh itu kepala keluarga, yang dibunuh itu orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka kalau orang ini dibunuh atau tidak ada lagi di dunia, tentu banyak orang yang berdampak, kena dampaknya, terdampak kematian tulang punggungnya lah begitu. Jika yang dibunuh adalah seorang tulang punggung atau seorang yang memang punya kemampuan bekerja yang luar biasa, meninggal atau dibunuh, maka banyak yang membutuhkan santunan. Makanya diat hadir untuk menjawab hal tersebut. Sehingga dengan uang diat, keluarga korban bisa kembali settle, bisa kembali bangkit, melanjutkan aktivitas bisnisnya untuk pengembangan finansialnya, misalkan ke situ. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka diat hadir sekali lagi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, karena jadi kenapa kok harus ada diat gitulah ya?
Ada seorang sahabat namanya Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri. Jadi Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri ini ya suatu hari sedang melakukan safar. Pas mau masuk kota Madinah bertemu dua orang asing, dan dua orang ini oleh Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri tidak dikenali sebagai sahabatnya Nabi. Dua orang ini jadi papasan lah. Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri mau masuk kota Madinah, ada dua orang keluar dari kota Madinah, dan Amru bin Umayyah tidak tahu kalau orang ini sudah berada di dalam jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak tahu bahwa Nabi menjamin kedua orang tersebut, akhirnya Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri membunuh kedua orang tersebut. Oleh Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri dibunuh. Karena ketidaktahuan. Saya ulang, ini pembunuhan yang terjadi karena ketidaktahuan Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri bahwa dua orang yang beliau temui dari kalangan Bani Amir itu dua orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah tegaskan orang yang sudah beliau jamin tidak boleh diganggu gugat. Urusan suaka itu sangat penting di dalam dunia Arab. Saya pernah sampaikan pembahasan suaka. Jangankan sesama agama, sesama kabilah, bahkan beda kabilah, beda keyakinan, ketika dimintai memberikan suaka, maka orang-orang Mekah atau orang-orang Arab secara umum itu menjadi aib kalau tidak mampu memberikannya. Maka rata-rata di antara mereka yang memberikan saja apa yang kemudian diminta dalam kurung suaka politik. Makanya di dalam sejarah teman-teman semuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari Taif kan minta suaka kepada Mut'im bin Adi. Fakta bahwa suaka itu menjadi sebuah habit ya bagi orang-orang Mekah atau orang-orang Arab secara umum. Makanya ketika ada dua orang sudah Nabi jamin dibunuh, harus bayar diat. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Amru bin Umayyah Ad-Dhumiri. Nah, singkat cerita, teman-teman semua, ketika dimintai membayar diat, tentunya kan ada angka yang disebut. Nah, ketika angka itu disebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kepada semua yang ada di kota Madinah. Kewajiban membayar diat itu dibagi oleh Nabi. Ada kabilah ini setor sekian, kabilah itu setor sekian, termasuk Bani Nadir. Bani Nadir pun di antara kaum, di antara kabilah yang diharuskan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai urunan membayar diat. Bani Nadir itu diminta urunan untuk membayar diat. Bagaimana caranya, mekanismenya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi bentengnya atau kabilahnya Bani Nadir. Saya ingin komentari sedikit, teman-teman. Nabi kok mau-maunya datang ke Bani Nadir? Cukup jauh itu jaraknya dari Masjid Nabawi ke Bani Nadir. Kenapa Nabi kok jauh-jauh harus mengorbankan waktu begitu? Padahal bisa saja Nabi mengutus seseorang untuk meminta bayaran diat dari Bani Nadir, kan bisa saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan bahwa ada beberapa hal, beberapa keadaan di mana pemimpin memang harus turun ke lapangan. Jangan sampai pemimpin berada di zona aman saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun bisa nyuruh orang untuk minta diat, untuk minta urunan diat, sangat mungkin bisa bagi Nabi, tinggal nyuruh selesai. Tapi Nabi tidak mau, karena Nabi ingin menunjukkan bahwa betapa pemimpin harus bisa turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Sampai urusan teknis begini pun diurus oleh pemimpin. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya datangkan ke Bani Nadir. Ya tentunya sekaligus di dalamnya ada upaya Nabi mendakwahi Bani Nadir atau mencoba mengajak Bani Nadir untuk menjadi seorang muslim atau menjadi basis muslim. Itu diantara juga mungkin tambahan kenapa harus Nabi yang turun tangan langsung. Nah, ikhwani fidin rahimakumullah, sampainya di Bani Nadir, waktu itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali. Jadi 3 orang menemani Nabi, total orang berarti yang datang ke bentengnya Bani Nadir. Disambut dengan sopan, dengan ramah, dengan penuh penghormatan lah Nabi Allah Muhammad disambut. Ini kelebihan Yahudi ya. Apa yang di depan dengan yang di belakang beda.
Nah, orang-orang ini menyambut Nabi dengan ramah, dengan baik, dengan santun, dengan sopan. Semuanya sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi ketika menyambut Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Ali. Pokoknya sudah selesai lah. Masalah ikramud duyuf sudah selesai. Nah, teman-teman semuanya, Allah muliakan. Yang jadi masalahnya si Yahudinya. Orang-orang yang tadi menemui Nabi, kemudian menjamu Nabi, mereka ngobrol dengan tokoh-tokoh Yahudi lainnya. Di antara obrolannya itu adalah ini kesempatan emas untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesempatan ini tidak mungkin datang dua kali. Kurang lebih begitu. So, teman-teman bayangkan bagaimana orang-orang Yahudi dengan kelicikannya itu bisa punya niat membunuh Nabi, sekalipun Masya Allah Nabi sudah sangat baik kepada Bani Nabi. Singkat cerita lah begitu. Ada seorang yang memberikan saran, ambil batu gilingan gandum, kan bulat, gilingan gandum itu kan batunya bulat. Kemudian kata si tokoh ini, lemparkan ke atas kepala Nabi dari dinding yang kalian punya. Jadi ada dinding lah gitu, dan Nabi nyender ke dinding ini. Jadi kata si tokoh ini, nanti ada bawa batu, lemparkanlah batu itu di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dinding tersebut. Ini sudah sangat peluangnya besar untuk membunuh Nabi. Nabinya datang, berada di benteng Bani Nazir. Kalau dibunuh di situ pun ya selesai sudah. Tidak akan ada rekonstruksi atau TKP atau apalah gitu. Ini kesempatan emas lah, karena berada di lingkungan Bani Nazir atau si kelompok Yahudi. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Jibril alaihi salam tentu perintah dari Allah Azza wa Jalla menginformasikan rencana busuk seorang kafir ini. Orang Yahudi ini kemudian ketahuan karena Nabi SAW mendapatkan bocoran langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Maka ketika Nabi tahu dirinya akan dibunuh, beliau langsung beranjak dan langsung pergi tanpa pamit. Langsung pergi. Abu Bakar, Umar, dan Ali kaget semuanya. Lah, kok Nabi ujuk-ujuk pergi? Langsung tinggal meninggalkan rombongan, meninggalkan teman-teman mereka sendiri. Akhirnya ya mereka pun ngikut mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bisa membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika Nabi pulang dan para sahabat juga ikut pulang, akhirnya terjadilah dialog. Kata Abu Bakar, Rasul, kenapa kita pulang? Kan kita belum dapat duit diatnya, ini kalau langsung ujung-ujung pulang. Maka jawaban Nabi SAW ya jelaslah tadi hadisnya, bahwa Nabi Allah Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bani Nazir. Makanya Nabi buru-buru meninggalkan Bani Nazir. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, membunuh Nabi Allah Muhammad itu sama dengan merusak stabilitas nasional kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi sangat cerdas betul bahwa pegang kepalanya, hancurkan kepalanya, matilah hewan tersebut. Itulah kalau konteksnya adalah hewan. Jadi tergantung pada di kepala. Termasuk manusia ya, saya rasa manusia kepalanya dilepas, matilah sudah manusia tersebut. Jadi ini rencana busuknya orang-orang Yahudi. Sudah mereka melakukan perselingkuhan dengan Abu Sufyan, yang kedua enggan membayar diat, bahkan alih-alih bayar diat yang ada malah mereka mau bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini jelas kriminal. Karena pasal berlapis ini kemudian. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, hal ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan rencana pembunuhan Nabi Muhammad. Itu di surat Al-Maidah ayat ke-11, di mana Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa kita semua atau para sahabat terutama dianjurkan untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah Allah anugerahkan. Di antara bentuk nikmatnya adalah idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara nikmat yang telah Allah anugerahkan adalah di waktu suatu kaum bermaksud sedang memanjangkan tangannya kepada kalian. Ayat suku itu memanjangkan tangan. Ya maksudnya membunuh gitu, atau berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kalian. Ini komentarnya Allah.
Subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa, karena kalau Allah tidak memberikan tahu kepada Nabi Muhammad, ya bisa jadi selesai sudah. Nabi Muhammad berakhir di bentengnya Bani Nadir. Tapi ya Allah takdirkannya Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Jibril, tentu atas perintah Allah, sehingga Nabi Muhammad selamat daripada Allah. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah, keputusan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir atau pilihan-pilihan mereka, maka itu mengandung konsekuensi. Dan konsekuensinya ya mau tidak mau harus ada ketegasan bagi mereka yang berselingkuh dengan musuh dan bagi mereka yang mencoba membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian sanksinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah. Kemudian Nabi bilang kepada Muhammad bin Maslamah, sampaikan kepada Bani Nadir bahwa mereka diusir dari kota. Mereka hanya punya waktu 10 hari untuk berkemas. Setelah itu tidak lagi boleh ada orang batang hidungnya satupun di kota Madinah kalau sudah lewat 10 hari. Dan jika masih ada orang-orang Yahudi di kota Madinah, dalam kurung Bani Nadir ya, ada orang-orang Bani Nadir di kota Madinah dan sudah melewati waktu 10 hari, maka siap-siap kena hukuman pancung. Kenapa kok dihukum demikian? Ya, karena melanggar. Sudah disuruh pulang, sudah disuruh pergi, kok malah nggak mau pergi. Maka ya kalau memaksa juga ya harus dihukum pancung. Allah. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka sebetulnya panik semua. Sangat panik. Orang-orang Bani Nadir panik dengan ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ketetapan, bukan ancaman. Ketetapan Nabi SAW, di mana mereka tidak boleh lagi berada di kota Madinah. Dan waktu mereka berkemas, waktu mereka untuk tinggal tersisa hanya 10 hari. Di luar itu tidak boleh ada lagi mereka di kota Madinah atau beresiko pancung. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah Bani Nadir ditinggalkan oleh Muhammad bin Maslamah dan mereka pun sudah mulai berkemas, maka datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Bani Nadir. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Bani Nadir, tetaplah kalian di negeri kalian. Ngapain ini pada berkemas, udah diam-diam aja. Diam-diam sajalah, nggak usah ngapa-ngapain. Saya punya 2.000 orang dari kaum saya. Dan mereka siap berafiliasi kepada kaum. Ada bersamaku 2.000 orang. 2.000 orang ini bukan kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi siap berafiliasi kepada kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jika kalian diperangi, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami pun akan berperang bersama kalian. Tenang saja. Kalian diperangi, kami bantu kalian. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Huyai bin Akhtab mengutus adiknya namanya Judai bin Akhtab. Setelah terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini munafik dipercaya ini begini. Jadi munafik itu kan tukang bohong, tukang ngibul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tukang ngibul. Dia ngomong kepada orang-orang Yahudi bahwa saya punya 2.000. Kaum saya siap bela. Itu semuanya omong kosong akhirnya. Jadi cuma nipu doang. Sampai Judai bin Akhtab karena terpengaruh dan terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya Judai bin Akhtab melakukan perlawanan. Kata Judai bin Akhtab kepada Nabi SAW, kami tidak akan meninggalkan negeri kami, maka lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Terserah, mau bunuh-bunuh dah, mau pancung-mancung aja dah. Gitu. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Itu kata Judai bin Akhtab kepada Nabi SAW. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, kata Nabi SAW kepada Judai bin Akhtab, kalau begini Yahudi sedang menabuh genderang perang. Sudah dikasih waktu 10 hari, alih-alih itu dimanfaatkan untuk berkemas, yang ada malah mereka memberikan jawaban penolakan meninggalkan kota Madinah. Dan tentu ini kalau bahasa Nabi, Yahudi sudah
nabuh genderang perang. Gitu. Nah, semua teman-teman yang Allah muliakan, peristiwa provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul itu diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat ke-11. Surat Al-Hasr ayat ke-11 di situ dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya terjemahkan, apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Maksudnya orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab adalah Bani Nadir. Jadi orang munafik datang ke Bani Nadir. Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad, ada orang munafik datang ke Bani Nadir, gitulah. Sesungguhnya jika kamu diusir, kata si munafik ini yang dikutip oleh Al-Quran, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau disuruh menyerang Bani Nadir, mereka nggak akan mau. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar tukang bohong. Mungkin kalau sekarang, kami siap bantu. Kalian diperangi, kami siap bantu melawan. Ketika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Ketika mereka orang-orang Yahudi, ketika orang-orang munafik disuruh menyerang orang-orang Yahudi, kami tidak akan menyerang kalian. Tapi bohong. Nah, ini kan ya cukup inilah ya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah 10 hari berlalu, betulan Pak, orang-orang Yahudi nggak ada satupun yang mau mengikuti perintah Nabi. Sudah limit 10 hari, mereka masih berada tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW melakukan pengepungan. Jadi setelah 10 hari berakhir, hari ke-11, 12, 13, 14, pokoknya 15 hari kemudian, dari 10 hari tersebut, Nabi mengepung kotanya Bani Nadir atau bentengnya Bani Nadir. Dikepung oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi memerintahkan membakar pohon kurma di pinggiran benteng Bani Nadir. Perlu saya pertegas dulu ya supaya tidak salah paham. Nabi SAW itu melarang bakar tumbuhan, melarang merusak tumbuhan. Kenapa dilarang? Karena Nabi SAW hanya memerangi orang-orang yang memang menghunuskan pedang. Jadi kalau tidak menghunuskan pedang, apa yang diperangi? Adapun tanaman tumbuhan kan tidak menghunuskan pedang. Mereka tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Mereka ya karena tanaman saja ada di situ, maka tidak boleh dirusak, kata Nabi. Nah, untuk kasus ini, kasus Bani Nadir, Nabi SAW membakar tanaman dalam kurung pohon kurma. Terus kenapa kok Nabi bakar pohon kurma? Kan Nabi melarangnya dulu. Nabi SAW khusus pada perang ini, sama nanti perang Taif ya, ada 2 perang Taif sama perang ini, diizinkan oleh Allah untuk membakar pohon kurma. Ini biiznillah, izin Allah Azza wa Jalla. Ya kalau tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan berani Nabi membakar atau merusak tanam-tanaman. Jadi hukum asalnya tidak boleh, tapi ketika Allah izinkan, lain persoalan. Kenapa? Itu berarti secara hukum legal formalnya sah untuk dibakar. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan izin. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Yahudi putus asa akhirnya. Karena api berkobar, asap masuk ke rumah-rumah Bani Nadir. Bani Nadir kerepotan karena ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul bohong, tidak menepati janjinya. Akhirnya Yahudi kan, wah ini kurang Abdullah bin Ubay bin Salul kita tungguin nggak bantu-bantu juga nih, udah kita kado ngomong sama Nabi bahwa kita tidak akan pergi dari kota Madinah, giliran kita udah siap berhadapan dengan Nabi, Abdullah bin Ubay ini malah hilang. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka setelah 15 hari kemudian Yahudi Bani Nadir akhirnya memilih mengangkat bendera putih. Ngalah. Karena selama 15 hari ini pasokan yang logistik yang masuk ke Bani Nadir itu tentunya tidak ada. Sehingga itu membuat Bani Nadir gelisah, mereka lapar, mereka ingin
kenyamanan, kebebasan, dengan kondisi dikepung yang nggak bisa aman, nggak bisa bebas. Akhirnya mereka semua menyerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, karena orang-orang Yahudi sudah menyerah, pasrah begitu, Nabi tidak mau ambil ini sebagai ajang bulan-bulanan ya, atau ajang balas dendam atau ajang persekusi orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi sudah bilang kami ngalah lah begitu, kami siap mengalah dan kami siap pergi dari kota Madinah, maka Nabi SAW sudah langsung saja memberikan respon. Kata Nabi, kalian boleh bawa sesuatu atau boleh bawa harta yang seukuran dengan kendaraan kalian. Jadi apa yang bisa dibawa oleh kendaraan kalian, monggo bawa. Artinya kan rumah, tanah nggak mungkin dibawa, karena tidak mungkin dibawa oleh unta. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kalian darah-darah kalian. Jadi ini penjelasan dari Nabi. Kalau kalian sudah menyerah, silakan kalian bawa barang-barang kalian yang bisa diangkut oleh onta atau kendaraan. Setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian dipastikan aman. Ini jaminan Nabi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, sebelum orang-orang Yahudi meninggalkan Bani Nadirnya atau benteng Bani Nadirnya, mereka merobohkan rumah-rumah mereka. Jadi emang Yahudi pelit banget, Yahudi pelit. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, orang-orang Yahudi kenapa merobohkan dinding dan atap rumah mereka? Karena mereka tidak sudi, tidak ridho kalau kemudian rumah-rumah mereka dipakai oleh kaum muslimin. Makanya orang-orang Yahudi udah robohin aja lah, robohin. Biar nggak dipakai sama orang Islam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, pembakaran pohon kurma ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat kelima, di mana Allah Azza wa Jalla jelaskan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillahi wal yukhziyal fasiqin. Kenapa kemudian Allah membiarkan kalian menebang, kemudian membakar pohon, atau membiarkan pohon tersebut tumbuh di atas pokoknya? Kenapa begitu? Kata Allah Azza wa Jalla, fabi'idnillahi, itu berdasarkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ya kalau sudah diizinkan lain persoalan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kok Allah Azza wa Jalla mengizinkan membakar pohon atau menebang pohon? Kata Allah, wal yukhziyal fasiqin, untuk menghinakan orang-orang fasik. Fasik di sini di mana? Kafir. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, sesuatu yang dilarang oleh syariat ketika dirubah oleh pembuat syariat, maka hal itu dibenarkan. Sah-sah. Monggo-monggo. Tadi saya sebutkan di awal, hukum membakar pohon sebetulnya tidak boleh. Tapi karena sudah diizinkan, ya jadinya boleh. Alhamdulillah begitulah ya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah orang-orang Bani Nadir berkemas, membawa harta mereka dengan kendaraan mereka, sampai ada 600 ekor unta yang dijadikan oleh Bani Nadir sebagai kendaraan untuk mengangkut harta-hartanya Bani Nadir. Itu sampai 600 onta. 600 onta dengan barang bawaan yang luar biasa, banyak emas terutama yang mereka miliki banyak. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, orang-orang Yahudi ketika keluar dari kota Madinah menuju Syam, sebagian ke Syam, sebagian ke Khaybar nanti, itu mereka berangkat dengan keadaan sambil nyanyi-nyanyi, main rebana, kemudian sambil niup suling. Kenapa? Sepertinya sih lebih buat ngobatin hati kali. Karena mereka diusir, jadi mereka ingin tetap merasa tinggi lah. Makanya mereka seolah-olah diusir pun kami tetap happy kok. Buktinya kami nyanyi-nyanyi, kami main rebana, kami main suling, padahal kami diusir. Berarti bagi kami diusir atau tidak diusir, sama-sama saja lah itu, bebas-bebas saja lah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini kan lebih terkesan kepada ngobatin hati ya. Daripada beneran sabar gitu. Daripada beneran sabar, lebih kelihatan kayak ngobatin hati. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, dan ini untuk menunjukkan kesombongan kepada kaum muslimin. Jadi biar nggak kelihatan malu banget.
Makanya sambil nyanyi ketika mereka sampai akhirnya sebagian mereka sampai di Khaybar, termasuk Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Abu Huqaiq, kemudian Kinanah bin Rabi, 3 orang tokoh Yahudi ini dan keluarga mereka itu memilih Khaybar sebagai destinasi tempat mereka yang baru. Sebagainya lagi perginya ke daerah Adriat, itu di daerah Syam. Jadi pergi ke Syam, ke tempat asal mereka, sebagian ke Khaybar. Allah a'lam bishawab. Oleh orang-orang Khaybar, teman-teman, 3 tokoh Yahudi ini ya, dari Bani Nadir itu disambut dengan baik, disambut dengan sopan, disambut dengan sukacita. Ya udah datang aja ke sini, kita bangun kekuatan baru. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, makanya kata Abdullah bin Abbas ini mengomentari surat Al-Hasr, itu kata Abdullah bin Abbas, surat Al-Hasr ini itu suratnya Bani Nadir. Dalam penamaan seorang Abdullah bin Abbas, surat Al-Hasr itu disebut dengan surat Bani Nadir. Allah a'lam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ada satu kasus ya ketika pengusiran itu sudah Nabi SAW terapkan. Ternyata sebelum Nabi datang ke kota Madinah, ada praktek antara Bani Nadir dengan orang-orang Madinah. Katakanlah suku Aus dan suku Khazraj. Apa praktek mereka? Orang-orang suku Khazraj, kalau mereka punya anak ini sakit-sakitan, punya anak ini ada masalah lah si anak ini, maka mereka akan bernazar kalau anak ini sehat, misalkan, atau kalau saya punya anak laki-laki, misalkan, atau kayak kalau saya sudah punya anak, sudah sekian lama nggak punya anak juga, kalau saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai orang Yahudi. Makanya sejak kecil anak-anak suku Aus atau suku Khazraj itu diasuh oleh orang-orang Yahudi dan jadi orang Yahudi akhirnya. Padahal bapak mereka asli orang Madinah gitu, tetapi karena tadi ada nazar dari si pihak bapak kalau begini begitu akan saya jadikan orang Yahudi. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika orang Yahudi ini diusir, maka mereka anak-anak kecil ini atau yang masih usia belia-belia ini, yang bapak ibu bapaknya orang-orang Madinah tetapi beragama Yahudi, akhirnya diberikan pilihan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anak kecil tersebut. Kata Nabi, ya ilah ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Kalau anak-anak yang diyahudikan ini kemudian mau ikut kepada orang-orang Yahudi, ya silahkan. Tapi kalau toh kemudian mereka tetap komitmen dengan ibu bapak mereka yang asli orang Arab dan bertahan di tanah kota Madinah, Nabi pun yang mempersilahkan. Tapi syaratnya harus Islam. Allah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ayat ini harus dipahami secara jujur ya, bahwa kalau orang itu di luar agama Islam, maka dia tidak harus dipaksa masuk Islam. Tapi kalau dia sudah berada di dalam agama Islam, masih juga menggunakan ayat ini untuk mangkir dari kewajiban, wah ini kena pasal berlapis. Ayat ini jadi dalil untuk mangkir dari kewajiban, itu kan pasalnya kriminalnya tinggi, itu pasalnya berlapis. Makanya tidak boleh asal mengutip ayat karena khawatir pengutip ayat itu malah menjebak kepada kekeliruan atau kesalahan. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini kaitan dengan yang diyahudikan. Yang sekarang berikutnya masih berkaitan dengan Bani Nadir. Karena Bani Nadir ini akhirnya tidak terjadi peperangan karena habis dikepung bakar kurma, habis bakar kurma, pohon kurma maksudnya, mereka menyerah dan mereka pergi ke Syam dan pergi ke Khaybar. Jadi tidak ada peperangan di dalam. Tapi harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir, kayak rumah mereka yang sudah roboh, tanah-tanah mereka yang cukup luas, gandum, ternak, apalah yang ada, yang masih tertinggal di kota Madinah, harta Bani Nadir ini menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi milik Rasul ini. Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 6, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa harta yang masuk kategori al-fai itu harta rampasan yang tidak terjadi peperangan sebelumnya. Jadi nggak ada perang, tapi harta rampasan banyak, maka itu disebut dengan al-fai. Dan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Ustaz, kan ada juga namanya gonimah. Bedanya dengan gonimah apa? Gonimah itu harta rampasan yang terjadi atau yang didapatkan karena terjadinya peperangan. Ada kontak fisik peperangan kayak perang Badar, perang Uhud. Itu kontak fisik dan ketika musuh kalah maka hartanya jadi gonimah. Harta mereka jadi gonimah kalau musuhnya kalah. Tapi kalau al-faid tidak ada peperangan, justru nggak ada peperangan sama sekali, aman-aman saja. Tapi harta banyak tertinggal, maka itulah harta rampasan tanpa peperangan disebut dengan al-faid. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi lah sang pemilik al-faid. Nabi tidak berarti bukan milik para sahabat, bukan milik orang yang terlibat di dalam pasukan perang, tapi ini memang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi akhirnya menggunakan harta al-fai ini untuk kebutuhan keluarganya. Jadi nafkah selama 1 tahun itu di backup oleh harta fai dari kalangan Bani Nadir. Amanah untuk 1 tahun ke depan. Nanti emang Nabi visioner ke depan. Setahun ke depan bayar. Kemudian sisanya digunakan untuk pengadaan senjata, hewan tunggangan, dan logistik jihad secara umum. Itu yang hanya disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun punya otoritas untuk menggunakan harta al-fai, suka-suka Nabi. Nah, itu kan milik Nabi. Itu harta milik Nabi. Jadi kalau al-fai ini sudah jadi hartanya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya mau diapain saja boleh-boleh. Kasarnya Nabi mau buang ya buang, Nabi mau habisin ya habisin, Nabi mau kasih ya kasih. Maka terserah Nabi lah. Nah, teman-teman semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau aji mumpung. Beliau malah memanggil Sabit bin Qais. Kata Nabi kepada Sabit bin Qais, wahai Sabit bin Qais, antum kumpulkan orang-orang Ansor. Saya mau ngomong. Maka Sabit bin Qais mengumumkan orang-orang Ansor. Sudah kumpul semuanya, Nabi bicara. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang Ansor, saya punya pilihan buat kalian. Tolong ambil salah satu di antara 2 pilihan tersebut. Kata Nabi kepada orang-orang Ansor. Apa pilihannya? Yang pertama, saya punya harta al-fai dari Allah. Saya nggak mau ngabisin sendirian. Saya pengen bagi-bagi juga dengan yang lain. Anggaplah ini sodakohnya Nabi buat kalian. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, opsi yang pertama khusus bagi orang-orang Ansor ini, saya akan bagi rata harta al-fai ini, setengah bagi Ansor, setengah bagi Muhajirin. Tapi dengan konsekuensi selama orang-orang Muhajirin belum settle, maka orang-orang Muhajirin tetap tinggal di rumahnya orang-orang Ansor, memakan hartanya orang-orang Ansor. Kalau disepakati harta al-fai dibagi rata, setengah Ansor, setengah Muhajirin, nanti Ansor, tapi Muhajirin tidak boleh keluar dari rumahnya orang-orang Ansor. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kata Nabi, saya serahkan seluruh harta ini kepada orang Muhajirin. Tapi dengan konsekuensi mereka harus meninggalkan rumah orang-orang Ansor. Selesai ini adil. Jadi mau dibagi rata, orang Muhajirin nggak boleh keluar dari rumahnya orang-orang Ansor, tetap tinggal di situ, makan di situ. Atau saya kasih uang ini kepada orang-orang Muhajirin, tapi tetap saya kasih kesemuanya kepada orang-orang Muhajirin, kata Nabi. Dengan konsekuensi orang-orang Muhajirin ini keluar dari rumahnya orang-orang Ansor. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah muliakan, opsi yang disampaikan oleh Nabi, Muhajirin dapat setengah, Ansor dapat setengah, tapi Muhajirin tetap nyusahin Ansor tinggal di rumahnya. Tapi kalau mau tidak nyusahin di rumahnya orang Ansor, maka harta tersebut akan diserahkan kepada Muhajirin seluruh. Orang Ansor tidak dikasih. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika sudah dikasih opsi begitu, maka Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz tokohnya Aus, Sa'ad bin Ubadah tokohnya Khazraj. 2 orang ini menjawab, kata mereka berdua, bukan kami menginginkan harta. Bahkan kami menginginkan harta tersebut dibagikan saja kepada orang-orang Muhajirin tanpa harus mengeluarkan orang-orang Muhajirin
dari rumah-rumah kami. Ini kata orang-orang Ansar. Kami ridho ya Rasulullah. Ambil saja sama orang Muhajirin, tapi nggak usah diusir dari rumah kami, biarin saja ya. Nggak ada masalah kok, kata orang-orang Ansar. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW hanya membagikan al-fai kepada orang-orang Muhajirin saja. Karena memang orang-orang Ansar yang bilang begitu. Akhirnya Nabi hanya memberikan kepada orang-orang Muhajirin saja. Orang Ansar nggak ada yang dapat, kecuali 2 orang. Yang pertama Abu Dujana, yang kedua Sahal bin Hunayf. Kenapa mereka mendapatkan ghanimah? Padahal mereka orang-orang kenapa mereka mendapatkan al-fai? Padahal mereka adalah orang-orang Ansar. Maka dia oleh Nabi SAW karena mereka sangat membutuhkan bantuan dari Nabi SAW. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kebijakan Nabi mengeluarkan Muhajirin dari rumah-rumah Ansar adalah untuk mengurangi beban kaum Ansar. Tadinya begitu. Di mana Muhajirin bisa menempati rumah-rumah bekas Yahudi Bani Nadir. Jadi biar Muhajirin dah nggak usah tinggal di rumah Ansar lagi, ada base campnya orang Yahudi pakai gitu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, prinsip dasar ekonomi Islam yang saya kutip berdasarkan surat Al-Hasr ayat ke-7-nya, kaila yakunu dulatam bainal aghniya'i minkum. Ini menjadi landasan konsep dasar dalam Islam. Bahwa di dalam Islam, konsep dasar ekonominya adalah meratanya kesejahteraan di antara umat Islam. Sekalipun tentu dalam tingkatan rezeki pasti berbeda lah. Ada yang dapat rezekinya sekian. Tapi prinsip dasarnya selama rata kesejahteraan tersebut itu sudah sangat Islam. Kemudian menerapkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah untuk mendongkrak rasa ukhuwah sekaligus rasa kemandirian ekonomi ketika zakat, infak, sedekah diterapkan. Jadi bukan pajak, tapi ke zakat, infak, sedekah. Kemudian setelah Nabi membuat kebijakan begitu, membuat perangkatnya, maka Nabi memerintahkan kepada orang-orang Ansar supaya mereka taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi perintahkan, kerjakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pada akhirnya sebagai penutup, beragama membutuhkan kebersihan hati. Jangan sampai ada kedengkian ketika orang belajar agama. Saya pastikan kalau ada orang belajar agama dan kemudian hatinya dengki, kotor, rusak, maka ilmunya pun jadi rusak. Allah. Saya tutup dengan surat Al-Hasr ke-10, sebuah doa dari Allah Azza wa Jalla. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, ini doa yang diajarkan Allah. Allah nyuruh kita begini. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Haram punya kedengkian kepada sesama mukmin. Allah a'lam. Maka kebersihan hati dalam pandangan akhirnya adalah syarat utama dalam beragama. Kalau orang yang sudah bersih hatinya beragama, maka agamanya jadi bersih. Tapi mohon maaf, jika orang kemudian sudah belajar agama, padahal hatinya masih belum didudukkan, masih belum mendapatkan kebersihannya, maka rusaklah agama dan rusaklah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Silakan sharing. Terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Mungkin kepada teman-teman sekalian yang ada pertanyaan, dipersilakan. Daniel, izin Mas Heri. Silakan, Pak Eko. Silakan, Pak Eko. Ya, saya menyimak yang pertama tadi Pak Daniel mengenai larangan amar atau miras ya. Itu kan ada tahapannya dan di tahun ketiga dan keempat
kalau boleh tahu sebenarnya itu tahapan dari mungkin bukan membolehkan ya, dari surat membolehkan lalu melarang saat sholat sampai melarangnya sama sekali itu ada kisaran waktunya nggak? Kalau saya misalnya 3 bulan atau berapa bulan dikasih itu, dan apakah memang itu muncul karena suatu peristiwa kayak yang sholat ada mabuk lalu baru turun, atau memang sebenarnya itu by design gitu, pada akhirnya nanti memang akan bertahap dilarang seperti itu. Terima kasih. Pertama, tadi di awal saya sampaikan, awal mula pengharaman khamar memang di tahun ke-3 Hijriah. Itu awal mula. Tapi kemudian innamal khamru wal maisir atau Al-Maidah ayat ke-90-nya turun di tahun ke-4. Jadi kalau ngitung durasi berapa bulannya, saya belum ada analisa ke sana. Tetapi ya kurang lebih di 1 tahunan, 1 tahun kurang. Ilustrasinya di 1 tahun kurang. Jadi setelah tahun ketiga ada perintah untuk bukan perintah, proses penerapan hukum khamar, status hukum khamar sampai ditutupnya di tahun ke-4 Hijriah dengan surat Al-Maidah ke-90 ya, di antara 1 tahun adalah kurang. Jadi ini proses tahapan pengharaman ini melihat psikologi orang-orang saat itu yang memang sangat gandrung, sangat suka dengan yang namanya khamar. Bahkan beberapa sahabat radhiyallahu anhum dulunya ya para peminum khamar. Mohon izin misalkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ya seorang aktivis khamar dulunya. Tapi kemudian kan taubat. Makanya ketika turun surat Al-Maidah ke-90, kota Madinah itu tergenang dengan khamar. Karena hampir setiap rumah punya khamar. Hampir setiap rumah punya khamar. Jadi ketika turun Al-Maidah 90, kendi-kendi mereka atau tempat-tempat air khamar mereka itu mereka tumpahkan sampai kota Madinah itu tergenang. Dalam satu riwayat ya sampai mata kakinya ketutup gara-gara aktivitas membuang khamar secara serempak berbarengan. Jadi bukan lagi botolan tapi ya segentong-gentong gede. Akhirnya ya cukup membuat kota Madinah ya basah-basah saat. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, kalau pasti durasinya saya belum sampai ke situ, nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya saya coba tambahkan data berapa lama proses penerapan antara awal mula boleh khamar sampai ke haram. Terima kasih Pak Eko, nanti saya tambahkan. Dan ini Daniel, yang terlepas dari ada kejadian yang sholat mabuk, kalau nggak salah suratnya Al-Kafirun ya, kalau nggak salah saya pernah dengar gitu riwayatnya. Itu apakah pada akhirnya kalaupun tidak terjadi kejadian seperti itu tetap akan ada pelarangan bertahap demi bertahap? Oh yang ini Al-Baqarah An-Nisa 43 yang larangan sholat sambil mabuk. Ya kan ada larangan sholat sambil mabuk, lalu tetap khamar boleh, lalu pada akhirnya dilarang sama sekali. Misalnya tanpa adanya kejadian itu, apakah tetap akan ada tahapan seperti itu gitu, atau langsung ke tahap larangan gitu? Ya. Sebetulnya kan semua yang terjadi sudah ada catatannya ya Pak Eko ya, bahwa misalkan apa yang akan terjadi ini itu sudah by design-nya Allah. Jadi kalau kita bilang kalau nggak ada kejadian itu bagaimana? Ya semuanya pasti akan terjadi seperti itu. Karena dalam penjelasan para ulama, misalkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu suratan takdir sudah ada. Padahal manusianya belum ada. Itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya manusia belum diciptakan, karena langit bumi saja belum diciptakan. Gitu. Itu sudah ada yang namanya ketetapan takdir, termasuk takdir manusia. Jadi ketika berjalanlah aktivitas manusia itu sudah by design semua. Termasuk pelanggaran yang akan dilakukan oleh manusia. Allah sudah maha tahu bahwa akan ada pelanggaran. Jadi ada atau tidak ada pelanggaran ya tetap saja hukum khamar akan berlaku sedemikian rupa. Entah itu kasusnya la taqrabus sholata wa antum sukara, tidak boleh salat sambil mabok, atau tanpa itu. Tapi yang jelas pastinya akan begitu Pak Eko. Jadi tidak bisa diandaikan kalau tidak begitu, pastinya akan begitu.
pastinya akan ada kasus di mana orang-orang mabok sambil sholat. Pastinya akan ada seperti itu, karena filauhil mahfudnya demikian. Pak Ustadz bisa tahu filauhil mahfudnya ya karena sudah kejadian. Kalau sudah kejadian kan enak menyebut, oh ini kan ada di lauhul mahfudnya. Buktinya apa ya? Kejadian. Tapi kalau belum kejadian kan belum bisa kita bilang filauhil mahfudnya, karena belum tentu kejadian. Nah ini kaitannya dengan takdir kan rahasianya demikian. Kita bilang kalau nggak ada peristiwa perang Badar, kalau nggak ada peristiwa perang Uhud, kalau nggak ada peristiwa ini, apakah akan begitu begini? Ya kita nggak bisa pastikan begitunya. Kenapa? Karena semuanya sudah berjalan by design. Semuanya sudah berjalan by design. Jadi pelanggaran sekalipun atau kekeliruan Nabi sekalipun itu tetap bagian by design. Contoh misalkan saya bandingkan Pak. Nabi itu pernah lupa sholat duhur jumlah rakaat. Sampai sholat duhur Nabi SAW harusnya 4 rakaat, beliau sholat baru 2 rakaat terus salam. Baru 2 rakaat terus salam. Kemudian para sahabat protes gitu kan. Terutama Dzuliyadain lah. Kalau yang lain kan tidak terlampau kelihatan protesnya atau komentarnya lah, pada dia. Tapi Dzuliyadain ini lebih berani lah. Dalam tanda petik kurang adab gitu. Karena harusnya kan tidak begitu, tapi ya karena beliau penasaran, ini nanya langsung ke Nabi. Rasul, maaf ini, tadi Rasul itu sholat 2 rakaat. Tadi itu Rasul sholat karena lupa atau sedang kosor. Kata Nabi SAW, saya tidak kosor, kan kosor harus ketika safar. Dan yang kedua, saya tidak lupa. Maka dijawab oleh Dzuliyadain, oh kalau gitu berarti Nabi lupa tadi. Kemudian kata Nabi SAW, memang kenapa? Tadi kita baru sholat 2 rakaat Rasul. Kita belum 2 rakaat lagi. Gitu. Harusnya 4, baru 2, ini baru setengahnya. Dan Nabi minta konfirmasi kepada para sahabat. Betul omongan sahabat ini, Dzuliyadain. Maka dijawab oleh para sahabat yang saat itu masih pada hadir. Masih sangat komplit semuanya. Artinya mereka nggak ada yang beranjak meninggalkan salatnya Nabi. Padahal Nabi sudah beranjak, tapi sahabat masih menunggu di Masjid Nabawi. Kata mereka serempak, ya Rasul kita memang baru 2 rakaat. Akhirnya Nabi sholat lagi 2 rakaat. Sampailah nanti jadi syariat sujud sahwi. Nanti pertanyaannya kan begitu. Kalau Nabi tidak lupa, apakah tetap akan ada sujud sahwi? Jadi semuanya baik lupanya pun, kesalahannya pun, apapun itu sudah by design. Memang akan begitulah adanya. Memastikan tidak, kalau tidak ada, apakah akan ada fenomena atau formula yang lain, ya wallahu a'lam. Yang jelas sudah by design semua. Jadi memang harus ada yang mabok sambil sholat, gitu. Sehingga akan jadi kaidah hukum khamar jadi haram. Walaupun secara syariat, penerapan syariat, kalau konteksnya dunia, Pak Eko ya, karena memabukkan, pastinya tentu akan tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena orang mabuk itu kan kehilangan kesadaran. Jadi dalam agama kita itu sangat betul menjaga yang namanya eksistensi akal. Jangan sampai akal itu tertutup dan kemudian tidak sadar dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya nanti dalam konteks surga misalkan, sampai ada sungai khamar secara khusus. Di surga itu ada sungai susu, sungai madu, dan sungai khamar. Jadi ini bicara pengharaman di dunia karena memang mengganggu kualitas akal. Sehingga harus ada sanksi yang sangat berat bagi mereka para peminum. Kenapa? Karena mampu menghilangkan kualitas akal. Ya terlepas nanti apakah ada kasus la taqrabus sholata wa antum sukara, atau tidak adanya kasus tersebut, yang jelas karena ini mengganggu kualitas akal, sedangkan agama kita agama yang sangat menjaga originalitas akal, tentu akan tetap dilarang. Walaupun tadi ya kalau ini kan berandai-andai, andai itu nggak ada, tetap akan dilarang, itu jawabannya gitu. Tapi walaupun demikian kita nggak bisa begitu soalnya, kenapa ya? Karena semuanya sudah by design, jadi nggak bisa diandaikan lagi. Semuanya akan by design bahwa pasti akan ada pelanggaran orang mabok sambil sholat, gitu. Kemudian nanti sampai ya semuanya sudah sangat rapi lah, takdir Allah azza sudah sangat rapi. Cuman kalau toh perlu dibikin andai-andai ya, kalau tanpa kejadian itu pun pasti akan diharamkan, karena keharaman khamar itu karena merusak akal. Kan nanti kalau kata Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi menyebutkan
Di antara yang harus dijaga atau tujuan dari syariat adalah menjaga akal, hifdzul akal. Cara menjaga akal adalah bagi siapapun yang tukang mabok harus dicambuk. Kenapa dicambuk? Karena mabok itu merusak akal. Maka semua yang mampu merusak akal harus diminimalisir, bahkan ditiadakan. Kalau perlu demi menjaga akal sehat, maka perlu dicambuk demi menjaga akal sehat. Kembali, saya rasa tanpa kejadian itu pun kalau bisa berandai-andai, saya cukup yakin pasti tetap diharamkan. Kenapa? Karena merusak akal, mengganggu kualitas akal, bahkan bisa menghilangkan kemampuan penting di dalam akal. Ini menjadi alasan kenapa khamar diharamkan. Karena orang mabuk pasti hilang akal. Allah. Saya rasa itu barang. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Dipersilakan. Nah, mungkin saya Joseph. Oh, boleh. Mungkin masih menyambung terkait khamar tadi. Kan dilarang karena memabukkan ya Ustaz. Iya. Nah ini mungkin ada yang menafsirkannya memabukkan itu relatif gitu. Jadi mungkin dia minum 1 liter bir nggak mabok, dia bilang nggak haram buat dia. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Atau ada definisi yang lebih kesepakatan ulama berapa persen atau gimana gitu terkait khamar? Ya. Baik, kalau khamar dikit banyak haram. Itu ada hadis penjelasan yang lain bahwa khamar itu tidak mesti memabukkan. Khamar itu tidak mesti memabukkan. Dia akan dihukumi haram. Karena khamar itu zatnya sudah memang dihukumi haram. Khamar hasil fermentasi. Tapi nanti selain khamar, tapi dia memabukkan. Hanya selain khamar kayak ganja kan bukan khamar. Tapi dia memabukkan. Sehingga hukumnya haram. Kenapa? Sama dengan fungsi khamar. Kesamaan fungsi khamar, ganja, saya ulang dulu. Khamar itu kan hasil fermentasi dari kurma, dari anggur. Makanya kan kita suka bikin infus water ya. Rendaman kurma itu kan maksimal cuma 3 hari kita boleh minum rendaman kurma. Lewat dari 3 hari itu sudah mulai berbusa. Itu kan sudah mulai adanya fermentasi. Dilamain lagi misalkan 2 minggu itu sudah jadi khamar. Dan itu jelas dihukumi haram secara zat, bukan secara fungsi memabukkannya, tapi secara zat. Sehingga khamar mau banyak, mau dikit, mau sesendok, mau sekap itu tetap haram kalau khamar. Nah, kemudian geser ke yang lain. Tidak hanya khamar yang memabukkan, ternyata ada juga ganja. Ganja juga memabukkan, tapi kan dia bukan khamar karena dia bukan fermentasi. Dia daunan yang dikeringkan. Tapi karena kesamaan fungsi sama-sama bikin mabok, jadi haram. Khamar memabukkan haram, tidak memabukkan pun haram. Kalau ganja, nanti kaidahnya kalau memabukkan baru haram. Karena dia bukan khamr. Makanya mohon maaf, di beberapa daerah ganja itu bahkan bukan alat untuk mabuk. Itu salah satu jenis bumbu makanan bagi beberapa daerah untuk memudahkan mengempukkan daging. Dan memang tidak dalam rangka bikin mabuk, itu lalapan saja jadinya. Jadi ini kenapa kok dihukumi haram kalau gitu ganja? Ya karena memabukkan. Jadi kalau dibikin mabuk maka jadi haram. Kalau nggak dibikin mabuk ya nggak haram. Beda dengan khamar. Kalau khamar itu dia mau mabuk mau tidak mabuk tetap dihukumi haram. Hasil fermentasi. Nah sekarang Ustaz ada juga yang kemudian kayak misalkan whisky itu kan bukan fermentasi misalkan, atau ada sejenis
tambahan campuran minuman lah ya, alkohol atau apa gitu, sehingga tidak dihukumi fermentasi. Itu bagaimana? Kalau misalnya saya minum bukan hasil fermentasi terus saya minum, kan itu bukan khamr. Para ulama memberikan penjelasan tambahan bahwa ketika ada mengandung unsur yang sama dengan khamr, mengandung unsurnya, misalkan khamr dengan fermentasi itu melahirkan alkohol, kadar alkohol sekian persen, maka nanti setiap minuman yang mengandung kadar alkohol seperti itu akan dihukumi haram karena disamakan dengan khamr. Walaupun proses yang berbeda. Kalau khamr itu prosesnya fermentasi buah-buahan, kalau ini minuman dengan proses kimia, tapi mengandung kadar yang sama alkoholnya dengan kadar khamr, maka akan dihukumi sama. Tapi ini bukan fermentasi, Ustaz. Ini hasil kimiawi saja. Maka secara proses memang berbeda, tapi secara kandungan sama-sama mengandung kadar alkohol sekian persen sehingga dihukumi haram sama. Ya sama-sama alkohol, sama-sama mengandung kadar alkohol. Jadi kalau khamrnya sendiri, saya ulang itu, satu dia hasil fermentasi dari buah atau dari tanaman, dari tumbuhan. Kemudian yang kedua tidak memabukkan, dia tetap haram karena secara zat dia sudah sangat haram. Secara zat dia sudah sangat haram. Jadi tidak boleh dikit ataupun banyak, tetap dihukumi haram. Ada yang tumbuh-tumbuhan, dia bukan hasil fermentasi, tapi dia memabukkan kayak kecubung. Kecubung kan kalau dimakan memabukkan. Kemudian ganja. Ini kalau memabukkan haram. Kalau tidak memabukkan tidak berlaku hukumnya haram. Makanya kayak ganja dalam konteks makanan atau lalapan atau sebatas untuk mengempukkan daging tidak dihukumi haram. Makanya di beberapa daerah itu digunakan. Yang ketiga, kaitannya dengan zat-zat kimia yang dicampur, diolah sampai memabukkan karena mengandung kadar alkohol yang sama dengan khamr. Misal saya punya teman yang suka minum komik sampai 10 saset. Jadi sekali minum 10 saset. Saya tanya, kenapa minum begini? Kan itu obat batuk sebetulnya. Kenapa minum begini sampai 10 saset? Jawabannya sederhana. Ya pengen mabuk. Ini memang memabukkan saja. Saya baru tahu. Jadi kenapa kok kemudian itu diharamkan sampai minum 10 itu? Karena dia kalau dalam konteks yang banyak bisa jadi mengandung kadar yang sama dengan khamr. Sehingga dihukumi haram. Wallahu a'lam. Saya rasa itu ya barangkali. Nah, baik, terima kasih Ustadz Daniel Barkah atas paparannya. Baik, teman-teman, demikianlah kajian pekanan kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Daniel. Mohon izin duluan, semuanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya pause.